Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, generasi mandiri. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan 3 di mata kuliah Cloud Computing, di mana di materi pertemuan 3 ini yang kita akan bahas judulnya Topologi Jaringan dan Perangkat Lunak Cloud Computing. Dari judul ini kita bisa pilih ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Pertama adalah bagaimana kita mengenal pola-pola penggambaran, pola-pola gambaran dari konstruksi jaringan yang dilakukan, yang digunakan, yang dibuat hingga bisa akses cloud computing, dan perangkat lunak apa saja yang diperlukan untuk akses cloud computing dan pembuatan cloud computing. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu topologi jaringan. Baik, yang pertama, topologi jaringan. Pada sistem cloud computing, itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni ada front end, ada back end. Keduanya terhubung melalui jaringan internet. Front end terletak pada sisi klien atau pengguna, sedangkan back end ini ada di sisi server atau di awan. Dalam diagram jaringan, internet kerap digambarkan sebagai awan, artinya internet yang yang sangat luas, makanya dianggapnya seperti awan di langit. Kalau yang dimaksud front end itu adalah dalam browser ada tampilan website biasanya. Rata-rata untuk cloud computing itu rata-rata di browser. Nah, di dalam front end itu tampilan indeks, tampilan menu, tampilan home atau home yang memang berinteraksi langsung oleh si klien atau pengguna. Biasanya kita nih kalau buka laptop di browser, tampilan websitenya itu yang masuk ke dalam kategori front end. Sedangkan back end seperti kita, pengguna atau klien, kita nggak tahu menu-menunya, formnya, tampilan seperti apa, tidak akan dimunculkan ke dalam browser kita, yang hanya bisa dilihat oleh pihak uh, penyedia cloud tersebut, dalam artian kalau di sini internet atau di server. Nah, secara teori, sebuah sistem cloud computing mencangkup semua program komputer yang dapat kita bayangkan. Dari data processing hingga video game. Biasanya, setiap aplikasi dijalankan dan memiliki server sendiri atau dedicated server. Jadi tidak, rata-rata cloud computing itu tidak menumpang atau menyewa server lain, ya, atau di hosting lain. Jadi dia punya cPanel-nya sendiri, dia punya perangkat perangkat server sendiri atau disebut dengan dedicated server. Jenis atau mereknya ya, tergantung si providernya, provider atau vendornya si cloud computing itu sendiri. Ya, jadi apapun yang ada di dalam PC kita atau laptop kita, program aplikasi apapun, video game atau video editing, pemrograman pun seperti yang kemarin kita bahas, ada pemrograman Android, terus data processing yang tadi ditambahkan di sini, terus untuk Office, ya, pokoknya apapun yang ada di dalam software-software yang sering kita gunakan atau yang ada di dalam operating system di laptop atau PC kita, itu rata-rata sudah diaplikasikan ke dalam basis cloud computing oleh si beberapa vendor. Karena apa namanya, kebanyakan yang dengan sistemnya tadi itu masuk ke dalam kategori software as a service, itu memang tujuannya itu mempermudah klien atau uh, pengguna bisa mengakses software-software tersebut tanpa terbentur dengan spesifikasi dari gadget kita masing-masing.
Bila sebuah perusahaan cloud computing memiliki banyak klien, maka kebutuhan akan ruang penyimpanan atau data storage pun akan membengkak. Sistem cloud computing paling tidak membutuhkan ruang penyimpanan data 2 kali lebih besar daripada kebutuhan real yang membutuhkan salinan kopi semua data klien. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kehilangan data bila terjadi gangguan pada media penyimpanan utama. Ini adalah gambaran umum topologi cloud computing. Yang pertama, awan direpresentasikan sebagai internet, terhubung oleh router, dan dilanjutkan oleh switch. Dari switch baru di transfer atau dihubungkan ke server, bisa ke PC klien, ya di laptop maupun di PC. Ini sumbernya dari Erwin pada 2011. Selanjutnya, pembahasan mengenai distribusi beban komputasi awan. Cloud computing menyediakan perangkat lunak sebagai layanan cadangan untuk pengguna terakhir. Tapi infrastruktur yang mendasari harus cukup terukur dan kuat dan harus fokus pada sistem cloud perusahaan skala besar dan meneliti bagaimana perusahaan dapat menggunakan service oriented arsitektur atau SOA yang dapat menyediakan antarmuka yang efisien untuk proses bisnis. Untuk meningkatkan proses bisnis, masing-masing tingkat SOA biasanya menyebarkan beberapa server untuk muatan distribusi dan toleransi kesalahan. Salah satu keterbatasan dari pendekatan ini adalah beban yang tidak dapat didistribusikan lebih lanjut saat semua server pada tingkatan atau jajaran yang sama dimulai. Cloud computing terlihat untuk perhitungan dan penyimpanan data menjauh dari end user dan ke server yang berlokasi di pusat data. Dengan demikian mengurangi beban penggunaan dari penyediaan aplikasi dan manajemen dalam sistem awan enterprise. Arsitektur berorientasi layanan SOA dapat digunakan menyediakan antarmuka yang mendasari proses bisnis yang ditawarkan melalui cloud. SOA dapat bertindak sebagai sebuah front-end terprogram ke berbagai komponen layanan yang dibedakan sebagai individu dan pendukung server. Permintaan yang masuk ke layanan yang disediakan oleh gabungan SOA harus diteruskan ke komponen yang benar dan server masing-masing. Dan seperti routing harus terukur untuk mendukung sejumlah besar permintaan. Setiap tingkatan dalam sistem biasanya menyebarkan beberapa server untuk mendistribusikan beban dan toleransi kesalahan. Seperti distribusi beban di beberapa server, pada tingkat yang sama dapat dilihat sebagai distribusi beban server. Distribusi beban horizontal tampak bisa kita lihat dari gambar berikut. Jadi ada permintaan atau ada request dari klien. Jadi dilakukan secara paralel. Request. Nah, web and application server nanti akan diteruskan ke database server. Nanti diteruskan ke analytics server. Nah, sebelum masuk ke database server, request tersebut ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama dilakukan oleh web and application server dan dischedulekan. Ada 3 kategori, light load, medium load, atau heavy load. Ya, jadi tergantung tingkat requestnya, bebannya seperti apa. Ya, ini yang dimaksud dengan horizontal load balance. Atau beban distribusi yang ke dalam server itu akan di-schedulekan dengan tingkat yang sama. Contohnya misalnya request saya itu hanya mau mendownload ingin mengoperasikan atau merequestkan sebuah permintaan
perintah sederhana gambar di dinaikkan ke level bright yang cukup tinggi. Misalnya ini anggap contohnya aplikasi editing video ataupun editing foto. Lalu di waktu yang sama ada request dari orang lain ya untuk merequest mengedit fotonya itu nggak cuma untuk naikkan brightness, tapi dia tambahkan saturation, terus kasih efek-efek yang sangat banyak. Dan request saya dengan orang lain itu kan berbeda. Nanti akan di-schedulekan di horizontal load balancing ini dibuat tingkatannya sama semua. Nanti baru masuk ke dalam database set. Salah satu batasan dari distribusi beban horizontal adalah bahwa beban tidak dapat didistribusikan lebih lanjut ketika semua server dalam tingkatan tertentu mengambil hasil dari kesalahan konfigurasi infrastruktur. Di mana terlalu banyak server yang dikerahkan pada satu tingkat, sementara di lain pihak ada sedikit server yang dikerahkan di lain tingkatan. Sebuah pengamatan penting adalah bahwa dalam sistem kompleks SOA multi-tier, proses bisnis tunggal sebenarnya bisa dilaksanakan oleh beberapa jalur yang berbeda melalui tingkat perhitungan dalam bertengkar dan skalabilitas. Nah, kita sudah bahas tentang topologi. Sekarang ke perangkat lunak. Contoh, OpenStack. Ini adalah perangkat lunak cloud computing yang berbasis open source. Perlu digarisbawahi, yang dimaksud open source ini adalah sebuah kesepakatan yang bisa dikembangkan oleh pihak lain selain vendor itu sendiri. Ya, jadi belum tentu open source itu gratis. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Pernah saya pernah dengar ada beberapa yang menganalogikan open source itu pasti gratis. Ya, belum tentu. Contoh beberapa software, beberapa sistem yang sebenarnya dia sifatnya open source, tapi dia pasti berubah statusnya jadi donate. Berbayar dong. Jadi kita balik lagi ke OpenStack. OpenStack merupakan open source cloud computing software untuk membangun infrastruktur cloud yang reliable, di mana dipublikasikan pada tanggal 19 Juli 2010, di mana tujuan OpenStack adalah untuk memungkinkan setiap organisasi atau perusahaan untuk membuat dan menyediakan layanan cloud computing dengan menggunakan perangkat lunak open source yang berjalan di atas perangkat keras yang standar. Terdapat dua jenis OpenStack, yakni OpenStack Compute dan OpenStack Storage. OpenStack Compute itu apa? Yaitu perangkat lunak untuk melakukan optimasi saat membuat atau mengelola virtual private server atau VPS dalam jumlah besar. Sedangkan OpenStack Storage adalah perangkat lunak untuk membuat objek storage yang bersifat scalable serta redundant dengan menggunakan cluster untuk menyimpan data-data dalam ukuran terabyte atau bahkan petabyte. Seluruh kode OpenStack berada di bawah lisensi Apache 2.0, sehingga memungkinkan siapapun untuk menjalankan membangun perangkat lunak lain di atas perangkat lunak OpenStack atau mengirimkan perubahan kode entah sebagai patch atau fitur baru. OpenStack digunakan perusahaan besar hosting seperti Rackspace Hosting dan NASA untuk mengelola puluhan ribu compute, instan, dan storage dalam perangkat lunak. Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 ya telah memberikan solusi universal dan komprehensif
yang populer buku computing yang disebut Amazon Elastic Compute Cloud EC2 di tahun 2010 kemarin melalui perusahaan besarnya Amazon. Solusi ini dirilis sebagai versi beta umum yang terbatas pada tanggal 25 Agustus 2006 dan tumbuh pesat di tahun-tahun berikutnya. Bisa kalian cek di www.awsamazon.com. Isi itu menyediakan banyak fitur yang berguna bagi pelanggan termasuk sistem penagihan yang terencana dan biaya komputasi yang murah pada tingkat yang sangat mantap, yakni penggunaan memori, penggunaan CPU, transfer data, dan lain-lain. Penyebaran antara beberapa lokasi, terus elastis alamat IP, infrastruktur yang ada sambungan ke pelanggan melalui virtual private network atau VPN, jasa pemantauan oleh Amazon CloudWatch, dan load balancing elastic. Amazon is to provide this virtual machine-based computation developments. EC2 menggunakan Hyperset untuk mengelola Amazon Machine Gambar atau AMI Amazon adalah gambar preskripsi mesin yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk perangkat lunak yang kita pakai. Dengan menggunakan interface layanan web sederhana, penggunaan dapat memulai menjalankan monitor dan menghentikan kasus mereka seperti tunjukkan pada gambar di atas. Ya. Lalu ada GoGrid. GoGrid memiliki karakteristik umum dengan Amazon di area klasik komputasi awal. Dalam hal ini mendukung beberapa sistem operasi melalui gambaran manajemen sendiri dan mendukung dalam hal menyeimbangkan beban penyimpanan awan dan sebagainya. Selain itu, GoGrid menyediakan pelanggan dengan antarmuka web yang user-friendly service, mudah dimengerti, demonstrasi video, dan sistem penagihan yang ketat tapi tidak mahal. Jadi kita sudah ulas tadi 3 software yaitu OpenStack, Amazon EC2, ya, terus GoGrid. EC2 dan GoGrid menyediakan fitur dasar yang umum dari cloud computing. Perbedaan antara layanan EC2 dan GoGrid berasal dari model bisnis mereka masing-masing. Sebagai contoh, pada GoGrid menyediakan awan dengan penyimpanan yang spesifik, juga menyediakan hybrid hosting yang merupakan fitur pembedanya. GoGrid menyediakan aplikasi-aplikasi khusus dengan dedicated service yang memiliki jaminan keamanan yang tinggi. Amazon Simple Storage Service adalah layanan web penyimpanan online yang ditawarkan oleh Amazon Web Service. Ya. Amazon Web Service dapat diakses menggunakan layanan web REST style interface HTTP atau dengan melibatkan antarmuka SOAP. Pengguna dapat meminta penyimpanan dalam jumlah kecil atau besar dengan cepat serta menyediakan sistem penyimpanan sangat terukur. Amazon S3 mengatur ruang penyimpanan ke dalam banyak kotak. Dengan setiap kotak diberikan namespace yang pada umumnya unik dan maksud untuk membantu menemukan data, mengidentifikasi si user account untuk pembayaran dan mengumpulkan informasi pengguna. Amazon S3 berurusan dengan sebuah jenis data sebagai sebuah objek dapat diakses melalui URL yang terdiri dari kunci dan versi ID dengan namespace sebagai awalan. Penggunaan Amazon S3 misalnya Smoothbook, Slides, dan Twitter itu menggunakan Amazon S3 untuk host image, Apache Hadoop menggunakan S3 untuk menyimpan data komputasi. Aktivitas sinkronisasi online seperti Dropbox, Ubuntu One gunakan Amazon S3 sebagai tempat penyimpanan dan fasilitas transfer.
Yang selanjutnya ada Rackspace Cloud. Rackspace Cloud itu awalnya diluncurkan tanggal 4 Maret 2006 dengan nama Moso. Dalam 3 tahun berikutnya, Rackspace Cloud telah mengubah namanya jadi Moso LLC menjadi Moso The Hosting Cloud dan akhirnya menjadi Rackspace Cloud pada tanggal 17 Juni 2019. Bisa kalian akses www.rackspace.com. Perusahaan Rackspace.com ini menyediakan layanan cloud server, cloud file, dan cloud site. Cloud file atau cloud file service adalah layanan penyimpanan cloud yang menyediakan penyimpanan online yang tak terbatas dan jaringan pengiriman konten untuk media secara utilitas. Selain kontrol panel online, perusahaan ini menyediakan layanan API atau Application Programming Interface yang dapat diakses melalui aplikasi programming interface yang aman dengan kode client install. Rackspace memecahkan masalah keamanan dengan mereplikasi tiga jaringan penuh serta di beberapa komputer pada beberapa zona dengan setiap tindakan yang dilindungi oleh SSL atau Secure Socket Layer. Berikut adalah penjelasan mengenai topologi dan socket yang ada pada cloud computing. Selanjutnya, rekan-rekan bisa melakukan latihan dengan menjawab beberapa pertanyaan multiple choice. Ada kurang lebih sebanyak 6 pertanyaan. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa kita gunakan fitur area diskusi di e-learning. Pertemuan saya tiga ini mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata ataupun penyampaian dimaklumkan. Terima kasih atas atensi rekan-rekan yang menonton video